Oke dulur, welcome back with Abel Motovlog again. Oke dulur, gimana kabarnya di sekarang hari apa lagi? Elah ya, hari dulu ya kan. Lupa hari ya kan. Selasa lur. udah maghrib sih sebenarnya sih jam setengah 7. Oke, jadi biasanya Abel Motovlog riding dan ngoceh udah jelas. Sekarang akan mengoceh yang lebih jelas lagi lur, yaitu sedikit mereview tentang helm NHK RX9. Padahal sih udah pernah direview sama youtuber lain ya, tapi saya tetap ingin review dengan versi saya sendiri gitu ya lur ya. Ya supaya saya bisa lebih puas lah memberikan review, lebih puas mengenal helm ini dan memberitahu ke kalian bahwa helm ini tuh seperti ini, seperti itu dan lain-lain. Oke, jadi di depan kalian udah ada helm RX9 NHK motif blue silver ya, Racer Blue, sambung ke blue silver, Racer Blue. Nah ini seperti ini, saya belinya offline ya lur, di Pekalongan, di Pekajangan, harganya 650.000. Kalau di online itu cuman 550, sekitar 550 itu yang biasa, nggak pakai kantong gitu ya. Tapi kalau di online saya kena ongkir lur, ya udah berapa ya, hampir 3 kilo kayaknya sih, totalnya sekitar udah 630.000-an gitu loh, udah 630.000-an. Nunggu ya kan, nunggu segala. Nah mendingan daripada nunggu udah selisih 20.000 doang tuh, mendingan kita beli offline aja ya kan. Mungkin kalau beli offline di sana di barat itu, daerah-daerah barat sana, bukan Amerika ya, tapi di Jakarta, di Bogor, di Bogor ada nggak ya? Nah, kalau masalah penampilan kayak gini lur, bentuk patoknya dari samping kayak gini, dari depan kayak gini, dari samping kanan kayak gini, dari belakang kayak gini. Jadi menurut saya cukup suka dengan modelnya. Kenapa saya bilang cukup? Karena kalau dari depan tuh agak aneh sih lur ya. Nah kalau dari depan itu ini tuh kotak ini rata gitu, terus nggak terlalu ramping gitu ya, agak kayak membulat dikit, lebar dikit lah, kayak bantet gitu loh. Nah bikin bantet itu atasnya lur, jadi atasnya ini agak pipih gitu ya, ada agak gepeng gitu loh, jadi kayak bantet gitu. Gimana ya kalau dipakai tuh aneh banget gitu ya, kalau pakai helm ini tuh kayak jadi orang pendek gitu loh, orang bantet. Ya kalau untuk masalah ukuran batok nggak terlalu gede kalau dari samping. Kalau dari depan ya bisa dibilang ini helm full face yang dengan ukuran batok yang cukup kecil, nggak terlalu kecil sih, tetap gede lur. Kalau dipakai di kepala itu agak kurang proporsional gitu ya, apalagi kalau untuk orang-orang pendek, nggak pendek, kurang tinggi gitu. Kalau saya kan cuman 165an tingginya ya, bobot badan 65 kilo, ideal lah. Kalau pakai ini tuh ya masih cocok ya. Ya. Terus apalagi? Oh ya, fitur loh. Fitur helm ini udah pernah dijelasin sama yang lain. Helm ini jadi punya banyak ventilasi loh. Jadi yang dispesialkan dari helm ini adalah aerocool ya kan, aerocool. Nah, coolnya ini bukan keren lur, ya keren sama dingin. Jadi emang helm ini dirancang untuk dingin lur. Jadi yang pertama ada ventilasi biasa di moncong, ada ventilasi juga udara. Ini sebenarnya gampang digerakin sih ya. Nah, cuman ini jarang saya lumasin dan juga udah dipakai buat mounting action cam gini ya. Nah, ini bisa ini kan kalau ke atas itu ditutup, kalau ke bawah dibuka. Terus yang kedua ada ventilasi di sini di atas, di jidat. Ini kalau atas tutup, kalau bawah buka. Nah, ya. Dan buka tutupnya itu cukup renyah, kayak makan keripik usus, nggak ada yang keripik usus keras. Terus ini fungsinya untuk di jidat dari atas ke muka gitu ya. Nah kalau ini kan buat yang anti biar nggak ngembun gitu. Terus yang atas ada lagi lur, jadi kalau atas ini bukan masuk ya, ini lebih ke keluar sih, karena lubangnya itu bukan di belakang bukan ke sini, tapi dari dalam keluar gini loh. Ini menunjukkan sepertinya sih supaya ada angin keluar sih ya. Iya. Iya betul.
Yang atas ada dua ventilasi. Yang belakang ini nggak tahu nih, ini hiasan atau emang ventilasi. Tapi yang jelas ini di belakang ada lagi tuh. Udah ketutupan spoiler. Ini ada kawat-kawatnya yang warna silver di belakang, itu buat angin keluar ke belakang gitu ya. Dan memang ini banyak ventilasi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 ya, 6 ventilasi ya. Entah ini kayaknya sih variasi doang kayaknya sih. Kalau ventilasi beneran ya bener-bener aeroful ini. Oke, terus apalagi? Oke, dari visor ini pasti orang-orang juga ada beberapa suka, yaitu flat visor lur. Jadi ya kalian tidak perlu repot-repot nyari customnya flat visornya. Jadi dari pabrikan udah dapet flat visor ya, warna clear bening, dan juga ada pin lock ini. Terus dan juga dapat, kalau kata NHK nya sih dapat anti fog ya, anti kabut, anti biar nggak ngembun kali ya. Dari NHK nya udah dilapisi gitu kan. Jadi kalau kalian beli helm ini terus dilihat secara dekat gitu ya, itu kalau ada kayak semacam minyak kayak gitu lur, warna-warni dikit kayak minyak gitu. Tapi ini kalau dilap-lapin itu nggak hilang gitu, dilapin, dibersihin, dibasahin gimana kayak nggak hilang. Jadi ini enaknya tuh kalau kalian misalkan lagi hujan terus pakai helm ini, itu pandangan bisa tetap jelas karena air itu seolah-olah terbang aja gitu kan, kepleset aja gitu. Tapi kalau gerimis biasa masih nempel sih, karena ini entahlah ya, anti air atau enggak gitu, saya kurang paham sih. Kalau untuk membuka visornya cukup mudah lur. Nah ini kan tinggal dipakai satu jari aja udah bisa ya kan, tuh kayak gini. Tutupnya juga enak, renyah gitu loh, renyah banget gitu kan. Dari helm yang pernah saya pakai KYT, terus NJS juga, yang helm kemarin kok saya pakai NJS itu agak kurang menyenangkan ya, bukan tutup visor itu agak kurang menyenangkan lur. Ini paling menyenangkan tuh, ini paling enak, paling nikmat. Nah, mungkin bisa nggak kalau pakai mangguk ini? Oh bisa lur. bisa. Nah gini. Terus apalagi? Oh ya, ada tentu saja dilengkapi dengan double visor dalam yang warna dark kayak gini. Tuasnya ada di sini. Kalau ditutup kayak gini lur. Cuman dari visor dark ini agak kurang ke bawah sih ya. Kalau ada yang bilang ini menutup dengan sempurna, enggak lur. Ada yang bilang ini menutup dengan sempurna, wah sempurna ya menutupnya, enggak. Apaan sempurna apa kayak gini? Kurang ke bawah ini ya kan. Jadi kalau dipakai itu pandangannya, mata itu mandangnya ada yang dark, ada yang light gitu loh. Ada yang silaunya ke bawah, tapi yang atasnya itu dark, tapi tetap mengganggu kan, jadi terbagi dua gitu loh. Pandangannya terbagi dua itu, jadi kayak main game multiplayer gitu kan. Nah terus kemudian helm ini cukup berat sih sebenarnya kan. Kalau saya angkat gini, ada yang orang bilang helmnya ringan, mungkin dia emang ototnya gede gitu kan. Ya saya ototnya gini-gini doang ya. Nah ini emang cukup berat sih, saya nggak tahu pasti ini bobotnya berapa kilo. Yang jelas kalau dipegang kayak gini, diangkat gini, kerasa lur beratnya. Emang masih lebih ringan dari helm full case lainnya, tapi tetap terbilang berat sih. Nah tapi walaupun dipegang berat, kalian udah tahu jawabannya pasti. Ya betul, kalau dipakai ringan. Ya nanti saya pakai. Kalau dipakai terasa ringan lur, karena saya pilih fittingnya itu pas, dan kalian memang harus dipasin juga sama ukuran kepala kalian. Kalau emang ukuran kepala kalian M, ya belinya M, jangan utang-utang helm kayak gini pasti beli L ya. Kepala kecil ya kan, kepalanya kecil, belinya L ya kan, nggak cocok ya kan, goyang-goyang gini helmnya. Kalau saya ukuran kepala kayak gini, ya saya lebih suka yang M karena ngepas lur, walaupun emang agak susah sih masukin kepalanya. Terus apalagi saya berkacamata, dan sini emang ya cukup struggling ya kalau masukin kacamata gitu.
Tapi alhamdulillah busanya tuh emang empuk sih, nyaman juga gitu kalau dipakai. Dan juga ini helm tuh lebih kedap daripada helm yang pernah saya pakai lur, kayak NJS Shadow gitu ya. NJS Shadow saya belinya juga ukuran M. Nah ini untuk penguncinya, pengamannya pakai micro lock. Ini kayak gini, micro lock gini. Pakai micro lock tuh aman-aman aja sih, ya kan? Katanya sih udah dilengkapi dengan baja juga, ada bajanya. Gimana bajanya? Ini doang nih. Ini bajanya ya. Ini nih bajanya. Enggak, baja di sini buat apa sih? Katanya buat biar aman gitu ya. Buat aman sih gitu. Tapi itu masih bisa dipotong sini. Dan ini masih bisa dibuka dengan mudah sih. Nah. Oh, biar bukan anti maling, tapi biar nggak gampang putus kayak sih gitu ya. Iya sih, kita lah. Yang jelas kalau misalkan mempermasalahkan ini untuk safety, mendingan double daring. Ada lagi mempermasalahkan, aneh banget ya. Masa masih double visor, males gengsi gitu. Terus itu gengsi macam apa itu gitu kan? Gengsi nggak guna gitu loh, janganlah kayak gitu. Double visor ini memang berguna loh lur, kalau kalian masih senang pakai clear visor. Terus siang-siang itu kan sering silau, sore-sore juga silau kan, pakai ini enak gitu. Pakai visor dalam enak, lebih clear pandangannya, kemudian walaupun nggak keren sih ya. Terus kalau ini juga lebih mudah dimasukin sama di copotnya. Iya, pakai sarung tangan susah. Nah terus tadi kelebihannya lur ya, kelebihannya itu nyaman emang, kedap suara, banyak lubang anginnya, dan juga ada anti fognya, flat visor, terus full spin gading apa, spin lock. Nah punya saya udah tambah spoiler nih, saya beli 650, ini spoiler 75 ya. Terus udah bisa dipasangin ini, pasangin mounting kayak gini pakai tali ya lur ya. Terus punya saya lebih aman. Kalau pakai double tip agak kurang aman gitu ya, karena saya sering ngevlog lewatin medan-medan yang terjal gitu kan. Oke, jadi kekurangannya dari helm ini adalah ya sepertinya dialami oleh helm-helm yang double visor ya, kayaknya sih selama saya punya helm double visor itu 3 helm ya, 4 helm. Saya gonta-ganti helm tuh 5 kali. Yang satu udah keburu kejual, masih bagus. Jadi saya belum bisa merasakan kekurangannya. Ya kekurangannya cuma gede banget patoknya. MDS Pro Rider ya. MDS. Ya lupa itu. Yang Supermoto itu. Nah, terus kayaknya kendala dari semua helm yang punya double visor itu ada di tuasnya lur. Ada aja masalah sama tuasnya. Patah lah. Dol lah. Iya, biasanya patah lur. Patahnya di dalam. Bangke banget emang. Bukan patah tuasnya tapi patah di dalam lur, di bagian yang bautnya gitu. Jadi ya udah, kalau kita ke bawahin tuas visornya nggak mau ke bawah gitu. Atau ada juga yang kita nggak kita apa-apain, atau turun aja visornya ya kan, visor dalamnya enak banget. Dan ini memang entahlah ini ada kendala atau enggak, tapi yang jelas masih baru saya beli, pernah saya pakai baru beberapa hari doang gitu kan, udah sempat kendor. Nah itu dia, traumanya terbukti gitu loh, udah sempet kendor, dan pas ada gajulukan itu turun dikit-dikit gitu. Keras banget tadi. Nah ini bisa turun kayak gini ya kan, dikit-dikit gitu, dari kayak gini turun lagi, bisa kalau ada gajulukan keras lagi turun lagi gitu, lama-lama nutup loh. Aduh ngapain ditutup. Oh ya, ini uniknya sih, nggak tahu ini unik apa enggak ya, tapi baru saya temui sama saya punya helm. Ini di visor dalam itu ada semacam kayak bisa tarik. Ini ada tuas juga sih, kita bisa tarik di bawah, bisa dorong ke atas juga. Mungkin kalau misalkan tuas ini rusak, kita pakai ini gitu loh, manual gitu ya, manual. Entah merusak apa enggak, kayaknya enggak. Terus apalagi ya, karena
Udah sih paling itu. Ini aja sih, agak-agak aneh gitu loh, kayak kayak ringkih gitu loh, gimana loh. Bagian sebelah kirinya ini agak kayak ringkih gimana gitu kan. Kayak jadi kalau nurunin visor tuh kayak rasanya aduh kalau patah gitu kan. Ya, semoga aja sih nggak apa-apa. Terus apalagi kekurangannya lur? Oh ya, kalau masalah kayaknya sih ini masalah umumnya sih ya. Ini spoilernya kan ada double tap gitu ya. Ini kalau kalian nggak diperkuat dengan lem atau perkuat pakai double tap lagi yang lebih kuat, itu double tapnya lemah lur. Jadi kalau kalian beli double tip ori, beli visor ori, visornya NHK, saya juga kemarin beli visor orinya NJS Shadow gitu kan, itu cuman dikasih 2 double tip di samping doang, kanan kiri, dan itu bener-bener bahaya sih. Jadi bisa aja lepas. Itu memang udah kendor ini, pernah karena hujanan jadi ini nyet gitu turun sendiri gitu kan. Makanya ini tadi saya solasi sih untuk sementara kan, tapi ternyata solasinya lepas lagi, dan ini akhirnya saya lem Korea lor, bodo amat. Helm saya lem lah pokoknya, masih bagus ya kan, masih baru, saya lem lor, bodo amat. Yang penting aman ya kan, nggak hilang ya kan ininya, spoilernya. Dan rencana sih pengen saya ganti ininya, visor depannya, visor luar ke ya yang berwarna-warni gitulah, biar kayak jamet gitu. Terus oh ya, kalau kita pakai kayak gini, saya pakai bentar, safety first. Jangan lupa lu pakai balaclava, punya saya balaclava merek Alpinstar loh. Iya, bukan promosi ya. Tapi balaclava kok saya cari di Shopee kok udah pada mahal-mahal ya, 27 ribuan. Saya beli di Pekalongan 25 ribu. Ya, kita mulai. Nah begini. Oh ya, ditutup ya, kunci ya. Oke. Ini mic-nya saya taruh di helm. Nah begini. Jadi ini penampakan kalau kalian pakai helm ini. Ini lagi duduk, posisi duduk. Oh ya, untuk kacamata kita pakai kacamata ya. Kacamata kalau saya taruh di luar balaclava itu susah masuknya, pasti mentok balaclava di bawah, di dalamnya. Ini saya masukin ke dalam balaclava, emang agak susah sih, agak struggling ya, tapi bisa. Dan kacamata itu nyaman di dalam. Sebenarnya kayaknya ini nggak dirancang untuk kacamata ya. Soalnya kalau kalian salah masang kacamata itu terasa sakit gitu di pelipisnya ini. Oke, jadi kayak gini, terus tampilan ditutup ya dari samping kanan gini, samping kiri, belakang kayak gini misalkan. Oke, dari belakang kayak gitu, tutup ya, visornya tutup. Samping kanan lur, kayak gini. Samping kiri, kalau naik motor melaki gini ya, motor sport ya agak-agak nunduk gini ya biasanya. Nah gitu lah. Kalau visor dalam ditutup nih, nah keras banget. Ini masih ada masih ada ini sisa nih. Ini mata saya masih bisa ngeliat bagian sini nih, ganggu banget. Ya gitu loh, enak sih, nggak goyang kan, nggak terlalu goyang lah. Nah kalau dipakai tuh emang enteng banget, emang lebih enteng daripada kita ngangkat gitu ya. Jadi selalu tuh kepala kita punya otot lebih lebih besar daripada tangan gitu ya, enteng soalnya dipakai di kepala tuh, nggak serasa pakai helm kecil gitu ya. Nih itu tuh enak banget, untuk bisa gaya-gayaan ya kan. Ya gitu lur. Tuh lupa
Oh, review sedikit ya untuk helm NHK secara stationary, secara kita duduk, secara indoor, dan nanti itu ada video review, road review NHK L9 lur. Jadi tonton terus ya video ini. Oke dulur, kayaknya itu aja dulu dari Abang Motovlog. See you next time di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pokoknya ini pendapat saya sendiri. Nah, pendapat saya sendiri kan, yang saya alami, saya rasakan secara langsung, secara nyata, dan secara faktual. Oke lur, jadi itu aja dari Abang Motovlog. See you next time in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Bye 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 bye.